Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Di episode kali ini saya akan bahas salah satu cerita yang ini dibilang cukup tragis. Dan cerita ini kisah nyata yang saya dapat dari teman saya yang tidak mau disebutkan namanya. Kejadiannya di tempat kerja teman saya. Nah, teman saya ini adalah salah satu orang pekerja tambang rakyat yang ada di salah satu pulau yang ada di Maluku Utara. Dia memiliki satu anak yang berusia sekitar 10 tahunan gitu. Dan di tempat kerja mereka, teman saya tinggal bersama dengan satu temannya lagi. Jadi hitungannya teman saya ini nginap ke temannya ini selama dia bekerja di tambang ini. Jadi kebetulan teman saya punya teman ini memiliki 2 kamar yang satunya itu kosong. Dan akhirnya mereka dipanggil lalu buat ngisi satu kamar yang kosong tersebut. Daripada dibiarkan begitu nggak ada yang tempatin. Akhirnya teman saya pun tinggallah bersama mereka. Jadi total yang tinggal di dalam rumah itu adalah 6 orang. Karena masing-masing memiliki istri dan memiliki satu anak gadis. Dan anak dari teman saya ini berumur sekitaran 17 gitu teman-teman. Jadi di waktu itu hari Minggu sekitar jam 8.00 waktu Indonesia Timur, mereka ini pergi kerja bersama. Dan kebetulan mereka ini satu tempat kerja gitu. Dan di waktu itu istri-istri mereka juga kebetulan keduanya itu memutuskan untuk pergi ke pasar. Dan yang total tinggal di rumah itu hanyalah 2 orang anak kecil dan mereka ini ditinggal tuh berdua di dalam rumah. Jadi kata teman saya waktu itu mereka masuk lubang tambang itu sekitar jam 10-an dan berselang sekitar 2 jam. Tiba-tiba ada orang yang nyusul masuk ke dalam lubang buat ngabarin bahwa di rumah ada anak kecil yang sedang teriak, kayaknya teriakannya itu seperti ketakutan gitu. Kebetulan orang ini tetangga sama mereka tuh, jadi dia tahu apa yang terjadi di rumah itu. Karena takut terjadi apa-apa sama mereka, akhirnya 2 orang bapak ini memutuskan buat keluar dan meminta izin buat pulang ke rumah dan mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mereka izin ke bos mereka berdua pun akhirnya berlari sampai di rumah. Dan apa yang mereka lihat di depan mata mereka benar-benar bikin mereka berdua ini syok. Anak dari teman saya ini meninggal dengan cara gantung diri di kamar orang tuanya sendiri. Dan anak dari teman saya yang kecil, dia itu sampai ketakutan, histeris dan seperti orang yang ketakutan gitu. Gimana enggak? Dia adalah saksi mata yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di waktu itu kawan dari teman saya ini nangis sejadi-jadinya karena merasa kehilangan anak satu-satunya mereka yang mereka miliki. Nah, setelah itu ditanyalah sama si anak dari teman saya ini. Karena dilihat dia yang paling terakhir di situ. Dan yang interogasi si anak ini adalah bapaknya sendiri, yaitu teman saya. Ditanya tuh, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya yang kamu lihat? Tanya temanku. Di situ si anak ini cerita semuanya. Kata anak ini, dia melihat ada bayangan besar yang masuk ke rumah setelah ibu mereka ini pergi ke pasar. Dan di waktu itu mereka itu lagi nonton berdua di depan TV yang sambil tiduran. Setelah itu anak dari kawan saya ini katanya ngajak si anak dari teman saya ini buat masuk di kamar. Karena nggak pikir macam-macam, si anak ini pun akhirnya nurut dan mereka berdua masuk tuh di kamar.
Dan setelah mereka berdua masuk di kamar, pintunya itu langsung dikunci. Dan anak yang paling kecil ini teriak karena anak yang paling besar ini menghampiri sebuah pisau dan mengancam si anak ini. Makanya sempat tuh didengar sama tetangga bahwa ada anak yang teriak kayak ketakutan gitu. Jadi anak yang paling besar ini ngancam tuh ke anak yang paling kecil kan. Katanya kalau sampai kamu ngomong sama orang-orang, saya bakal sakitin kamu, dalam arti dia bakal dengan pisaunya. Dan di sini anaknya pun ketakutan dan dia nurut aja tuh. Sambil wanita yang paling besar ini atau anak yang paling besar ini nyari si utas tali yang seenggaknya diikat buat dia dirinya. Dan setelah talinya didapat dan semua sudah dipersiapkan, udah diikat, dan dia naik tuh di atas kursi. Nah, setelah naik, kata anak ini dia tuh bengong gitu, kayak seakan-akan tatapannya kosong ke arah dia, dan dia melihat sosok yang hitam tadi berdiri tepat di belakang anak ini. Tapi anak ini tuh sempat nangis, namun seketika kursinya terhentak sendiri seolah-olah ada yang nendang. Dan hal yang mengerikan pun terjadi. Dia tergantung di salah satu tali yang dia ikat sendiri. Dan disitulah anak ini teriak yang kedua kalinya. Dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan karena saya adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.